Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu berakar di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, cinta didasari ketaatan kepada Tuhan. Diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Sungguh menarik melayani mahasiswa yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup. Ada yang tawar-menawar dengan kebenaran firman Tuhan. Ada pula yang berusaha mencari pembenaran supaya bisa mendapatkan pasangan yang dicintai. Tuhan mengingatkan bahwa orang Israel tidak boleh bergaul dengan bangsa asing karena mereka bisa mencondongkan hati orang Israel kepada Allah mereka. Namun Salomo mencintai banyak perempuan asing, anak Firaun, perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, 700 istri dan 300 gundik. Cinta telah membutakannya sehingga mengabaikan peringatan Tuhan. Bukan tanpa alasan, Tuhan memperingatkan. Nyatanya, ketaatan Salomo semakin tergerus oleh pengaruh istri-istrinya sendiri, sehingga akhirnya hati Salomo condong kepada allah lain pada masa tuanya. Salomo menjadi tidak setia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan murka kepadanya. Banyak orang, termasuk anak Tuhan, sering terjebak dengan perkataan yang penting saling cinta. Padahal perkataan itu tidak sejalan dengan tatanan Tuhan atas pernikahan, sehingga muncullah pernikahan berbeda iman dan pernikahan sejenis. Sungguh berbahaya jika seorang menikah hanya karena cinta tanpa ketaatan kepada Tuhan. Tanpa pasangan hidup yang seiman
dan bertumbuh, seseorang akan semakin berkompromi dan menjauh dari Tuhan. Marilah kita lebih taat kepada Tuhan daripada sekedar mengikuti perasaan cinta kepada pasangan atau calon pasangan hidup. Waktu saya mahasiswa, saya memutuskan untuk putus dengan pacar saya yang sangat saya cintai karena kami tidak seiman. Sedih sekali rasanya. Alasan saya putus hanya satu alasan, yaitu saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Tanpa saya sadari, ini menimbulkan trauma yang mengakibatkan saya tidak bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun. Saya fokus hidup saya mencari Tuhan. Beberapa tahun berlalu, Tuhan memperjumpakan kami kembali dalam situasi yang berbeda karena bekas pacar saya ini sudah percaya Yesus, bukan karena saya. Akhirnya kami menikah dan melayani Tuhan bersama sampai hari ini. Lebih dari 32 tahun pernikahan kami, semua karena anugerah Tuhan. Cinta tanpa ketaatan yang pada awalnya seperti baik-baik saja, ternyata pada akhirnya bisa sungguh-sungguh menjadi bencana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mengerti cinta yang sejati sama seperti Engkau mencintai kami. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk generasi muda, biarlah mereka menemukan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Biarlah anak-anak muda mau mengandalkan Tuhan, mau mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan taat, demi mereka memperoleh cinta sejati yang Tuhan sudah persiapkan. Jadikan kami saluran berkat untuk anak-anak generasi muda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.